Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang mempresentasikan tentang PT Semen Indonesia, baik profil maupun strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Langsung saja yang pertama, apa itu PT Semen Indonesia? PT Semen Indonesia Persero Tbk yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. PT Semen Indonesia mencatatkan namanya pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 8 Juli 1991 serta menjadi BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Vietnam, menjadikan Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, subdistributor, dan toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, Semen Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Norfolk USA, Australia, Kanat Island, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin, dan Madagaskar. Semen Indonesia memiliki 6 produk semen, yaitu semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, Dynamic, semen Andalas, dan Tailong Semen. PT Semen Indonesia juga memiliki produk beton, inovasi, dan solusi, serta 10 bidang usaha pendukung lainnya. PT Semen Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut. Adapun visinya, menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kemudian, misi PT Semen Indonesia berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Berikutnya analisis eksternal makro pada PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama, peluang dalam lingkungan ekonomi, ekspor sebanyak 3,87 ton pada tahun 2019 dan PDB per kapita naik Rp161.917 per hari. Kemudian ancaman yang pertama, hadirnya produsen dari luar negeri sebanyak 9 sejak tahun 2014 dan oversupply mengakibatkan penjualan hanya naik sebesar 1,2% di tahun 2019. Kemudian peluang dalam lingkungan politik yaitu dana APBN sebesar 16,62 triliun rupiah untuk rumah bersubsidi. Ancamannya dalam lingkungan politik yaitu kebijakan pemimpin tiap daerah dalam pembangunan yang berbeda-beda. Yang ketiga, peluang dalam lingkungan hukum yaitu berdiri dalam naungan BUMN. Ancaman dalam lingkungan hukum yaitu Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang impor klinker dan semen, dan Peraturan tentang Izin Lingkungan dan Penambangan. Yang keempat, peluang dalam lingkungan sosial budaya, yaitu pertumbuhan penduduk rata-rata tiap tahun naik 0,88%. Kemudian, lifestyle yang konsumtif, terutama generasi milenial sebesar 49% penduduk Indonesia. Ancaman dalam lingkungan sosial budaya, yaitu program KB dari pemerintah dapat menjadi ancaman pada jangka panjang PT Semen Indonesia.
Yang kelima, peluang lingkungan teknologi. Memiliki 7 alat teknologi hijau dalam industri. Ancaman lingkungan teknologi, biaya pembuatan inovasi baru yang besar. Yang keenam, peluang lingkungan global. Desain bangunan yang beraneka ragam dari seluruh dunia. Ancaman lingkungan global, yang pertama, peran dagang antara Amerika dan Cina. Yang kedua, pandemik virus corona. Analisis internal PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama, kekuatan dalam manajemen dan SDM. Struktur organisasi menganut sistem 2 badan, pengorganisasian dan pengontrolan gaji efektif karena menggunakan asas keadilan. Kelemahan manajemen dan SDM, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan tidak jelas karena masih ada beberapa divisi yang bekerja tidak sesuai kewajiban mereka. Yang kedua, kekuatan dalam pemasaran. Perencanaan pemasaran dan pendanaan efektif, PT Semen Indonesia menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning. Positioning PT Semen Indonesia sebagai market leader dengan menguasai pasar semen Indonesia. Kelemahan dalam pemasaran, PT Semen Indonesia kurang mengimplementasikan sales promotion. Yang ketiga, kekuatan dalam keuangan. Hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham baik, karena dividen rutin dibagikan dan dilaksanakan RUPS. Modal PT Semen Indonesia sangat mencukupi, terlebih perusahaan ini merupakan BUMN. Kelemahan dalam keuangan, dengan proses pengemasan yang panjang menjadikan biaya operasional besar sehingga di luar pendanaan modal. Yang keempat, kekuatan dalam produksi dan operasional. PT Semen Indonesia memiliki teknologi produksi bernama Environmentally Friendly Technology. Pabrik PT Semen Indonesia berada pada tempat strategis dekat dengan bahan baku. Kelemahan produksi dan operasional. Bahan baku yang dari kapur dan terbatas mempengaruhi pemenuhan bahan baku di dalam kegiatan produksi. Yang kelima, kekuatan dalam riset dan pengembangan. PT Semen Indonesia memiliki badan penelitian sendiri bernama Center of Research. Perusahaan bekerja sama dengan B4T dalam hal pengoptimalisasian biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Kelemahan dalam riset dan pengembangan. Pendanaan riset tidak menyeluruh ke semua divisi. Ada beberapa yang diprioritaskan dalam hal eksplorasi bahan baku. Yang keenam, kekuatan dalam sistem informasi manajemen. PT Semen Indonesia memiliki web yang bisa diakses untuk masyarakat bernama www.sig.com. Para manajer pada perusahaan menggunakan sistem informasi dalam membuat suatu keputusan untuk pemasaran, SDM, dan keuangan. Kelemahan dalam sistem informasi manajemen. Perusahaan mempunyai situs resmi yang kemungkinan bisa diretas oleh hacker. Analisis eksternal mikro PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama, kompetitor. Para kompetitor akan kesulitan mengambil alih pasar sebab brand equity Semen Indonesia sangat kuat. Yang kedua, customer. Memiliki pangsa pasar yang besar sehingga produk ini mempunyai pembeli yang sangat banyak. Dan di samping itu dengan adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan juga dapat meningkatkan jumlah pembelian semen. Yang ketiga, jumlah supplier. Supplier semen Indonesia melimpah sehingga ketersediaan bahan baku untuk produksi terpenuhi. Yang keempat, produk substitusi. Ancaman pemilihan produk pengganti pada produk semen Indonesia dapat dipengaruhi oleh akses distribusi perusahaan. Yang kelima, permintaan menurun disebabkan karena proyek-proyek pembangunan pada saat ini tidak diberikan izin oleh pemerintah karena adanya pandemi. Analisis market SWOT dan metrik BCG. Key internal factors, strength, dan weakness. PT Semen Indonesia mempunyai strength terbesar pada nomor 3 dan nomor 7. Nomor 3, strategi pemasaran menggunakan Enterprise Research Planning untuk mendapatkan manfaat secara optimal. Yang mempunyai weighted score sebesar 0,28. Nomor 7, menggunakan teknologi mutakhir bernama Environmentally Friendly Technology yang ramah lingkungan, yang mempunyai weighted score sebesar 0,28. Sedangkan untuk weakness, PT Semen Indonesia mempunyai kelemahan terbesar pada nomor 5, kelebihan kapasitas dalam negeri, dan mempunyai weighted score sebesar 0,3, sehingga didapatkan total sebesar 2,81. Selanjutnya, key external factors.
dari opportunities dan threats. PT Semen Indonesia mempunyai opportunities terbesar pada nomor 4. PT Semen Indonesia mempunyai peluang terbesar yaitu pertumbuhan penduduk rata-rata naik 0,88% tiap tahun dan memiliki weighted score sebesar 0,68. Sedangkan untuk threats, PT Semen Indonesia memiliki ancaman terbesar pada nomor 13, oversupply atau kelebihan pasokan, dan memiliki weighted score sebesar 0,36, sehingga didapatkan total sebesar 3,42. Dengan total weight score SW sebesar 2,81 dan OT sebesar 3,42, maka diperoleh analisis green strategi pada kuadran 2. Adapun alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh PT Semen Indonesia, yang pertama merger, yang kedua integrasi horizontal, yang terakhir analisis strategi. Berikut merupakan hasil perhitungan matriks BCG pada produk semen milik PT Semen Indonesia. Produk tunggalnya yaitu semen dengan pendapatan 40,368 triliun. Kemudian pangsa pasar terbesar yaitu milik PT Semen Indonesia sendiri sebesar 52,3%. Kemudian diperoleh relatif market share sebesar 1, kemudian tingkat pertumbuhan pasar di tahun 2019 minus 5,14%. Selanjutnya yaitu metrik BCG. Dapat kita lihat terdapat 4 kuadran. Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa PT Semen Indonesia Tbk berposisi pada cash cow atau sapi perah dengan posisi yang paling kuat. Produk tersebut merupakan market leader karena mendapatkan keuntungan yang banyak. Dikatakan kuat karena relatif market share sebesar 1 dengan market growth rate sebesar minus 5%. Alternatif strategi. PT Semen Indonesia dapat menerapkan 4 strategi berikut. Yang pertama, strategi integrasi horizontal, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing. Yang kedua, strategi intensif pengembangan produk, yaitu meningkatkan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau mengembangkan produk atau jasa baru. Yang ketiga, strategi diversifikasi konsentrik, yaitu menambahkan produk atau jasa baru yang masih berkaitan dengan produk atau jasa lama. Yang keempat, strategi retrenchment, yaitu mengelompokkan ulang melalui pengurangan biaya dan aset terhadap penurunan penjualan dan laba. Kemudian alternatif strategi yang dipilih oleh PT Semen Indonesia yang terbaik menurut kami, yang pertama yaitu integrasi horizontal, di mana kondisi dalam perusahaan hampir semuanya benar memenuhi persyarat kondisi efektif. Kemudian yang kedua yaitu strategi insentif pengembangan produk, di mana di sini juga kondisi perusahaan hampir semuanya benar memenuhi persyarat kondisi efektif. Kemudian yang keempat, strategi diversifikasi konsentrik. Di sini kondisi perusahaan 50% memenuhi persyarat kondisi efektif dan 50%-nya tidak. Yang keempat, strategi retrenchment. Di sini hampir semuanya kondisi perusahaan tidak memenuhi persyarat kondisi efektif. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang beberapa hal tentang PT Semen Indonesia Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.